teman-teman semua, kembali lagi ke videoku yang kedua. Nah, seperti janjiku kemarin, kita akan langsung membahas tentang seleksi administrasi. Yuk, sekarang kita lihat buklet LPDP bareng-bareng. Jadi ini adalah buklet untuk program LPDP tahun 2022 untuk beasiswa reguler. Nah, di sini kita langsung menuju ke bagian bawah, ke bagian dokumen apa saja yang harus diisi atau diunggah. Nah, teman-teman perlu perhatikan di sini ada online form dan juga unggahan dokumen. Untuk online form itu nanti teman-teman langsung mengisi di website yang sudah disediakan LPDP. Sedangkan untuk unggahan dokumen, teman-teman mengunggah langsung ke bagian yang sudah disediakan oleh LPDP. Biasanya untuk formatnya bisa dalam bentuk PDF. Pertama, kita akan bahas tentang biodata diri. Untuk biodata diri ini nanti teman-teman langsung mengisi secara online form. Jadi kalian mengisi nama lengkap, kemudian tempat tinggal dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk KTP, di sini teman-teman mengunggah dokumen KTP. Nah, pengalaman kemarin aku melakukan scan KTP bagian depan dan juga belakang. Kemudian aku simpan dalam format PDF dan aku upload pada website LPDP itu. Lanjut kita ke bagian scan ijazah S1 atau S2 atau SKL atau surat keterangan lulus. Jadi buat teman-teman yang sebenarnya sudah dinyatakan lulus tapi belum melakukan wisuda, itu kan kalian belum mendapatkan ijazah. Teman-teman bisa mendaftar LPDP menggunakan surat keterangan lulus yang dikeluarkan oleh pihak fakultas atau universitas kalian semua. Yang di sini teman-teman ada bagian scan transkrip nilai S1 atau S2. Jadi seperti biasa teman-teman melakukan scan, kemudian save as PDF dan langsung diunggah ke website LPDP. Kemudian juga ini khusus untuk teman-teman yang lulusan luar negeri, kalian harus melakukan penyetaraan ijazah dan konversi IPK. Penyetaraan ini teman-teman lakukan melalui laman yang sudah ditentukan oleh LPDP. Di sini sudah ada laman yang bisa teman-teman akses untuk melakukan penyetaraan ijazah maupun konversi IPK tersebut. Selanjutnya untuk sertifikat bahasa asing yang dipersyaratkan dan masih berlaku. Nah, di sini teman-teman juga harus mensubmit sertifikat bahasa asing kalian, bisa dalam bentuk IELTS maupun TOEFL. Nanti bisa disesuaikan dengan jenis programnya teman-teman semua. Ini aku tampilkan untuk persyaratannya. Nah, untuk kasusku master luar negeri itu minimal untuk nilai IELTS 6,5. Dan pastikan teman-teman di sini mengunggah untuk sertifikat yang masih berlaku. Sertifikat yang masih berlaku adalah sertifikat yang masih dalam jangka waktu 2 tahun semenjak diterbitkan surat untuk hasil tesnya teman-teman itu semua. Ini adalah letter of acceptance yang masih berlaku. Nah, perlu teman-teman perhatikan untuk LOA-nya adalah LOA unconditional dari universitasnya teman-teman. Dan ini dikhususkan buat teman-teman yang mendaftar di jalur reguler, terutama yang mendaftar jalur LOA. Jadi teman-teman wajib untuk mensubmit LOA ini. Dan untuk teman-teman yang mendaftar di jalur non LOA tidak wajib untuk mensubmit berkas ini. Selanjutnya adalah surat rekomendasi dari tokoh masyarakat atau akademisi. Jadi teman-teman bisa langsung mengkontak baik itu mau dosen ataupun supervisor kalian ketika kalian sudah cukup lama bekerja untuk meminta surat rekomendasi dari beliau. Mungkin ada beberapa teman-teman yang terkadang ketika kalian meminta pada dosen, kemudian dosen meminta kalian untuk membuat draft surat rekomendasi tersebut. Dan mungkin teman-teman bingung nih, ini aku sudah ada contoh, ini bisa ditampilkan. Ini adalah contoh format draft surat rekomendasi yang sudah aku susun. Karena aku mendaftar di mahasiswa luar negeri, jadi di sini aku menggunakan bahasa Inggris. Tapi sebenarnya dari pihak LPDP tidak memberikan keterangan apakah harus menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Tapi teman-teman juga bisa melihat langsung di buklet LPDP. Ini aku tampilkan. Karena dari LPDP ini sudah menampilkan secara khusus contoh format untuk surat rekomendasi. Jadi teman-teman bisa sesuai dengan surat rekomendasi yang teman-teman semua. Kemudian ada surat pernyataan pada aplikasi pendaftaran saat akan melakukan submit. Nah, ini teman-teman hanya melakukannya secara online form. Jadi teman-teman tinggal mengklik aja dan ini nggak ribet. Jadi sangat simpel untuk kita pilih. Kemudian selanjutnya adalah surat usulan dari pejabat setingkat eselon 2 setara membidangi SDM. Nah, ini khusus buat teman-teman yang pendaftar yang berprofesi sebagai PNS, TNI maupun Polri. Teman-teman wajib melakukan unggah dokumen ini. Selanjutnya adalah profil diri pada formulir pendaftaran online. Teman-teman, ini adalah salah satu isian yang cukup sulit buatku pribadi.
karena akan ada beberapa pertanyaan yang nanti teman-teman harus isi. Di sini aku coba, karena aku sudah tidak bisa mengakses lagi untuk akun pendaftaranku. Di sini aku coba tampilkan beberapa pertanyaan yang masih aku catat di Word. Nah, di sini teman-teman bisa lihat. Yang pertama adalah sebutkan kekuatan atau kelebihan strong point yang Anda miliki. Buatku pribadi minimal teman-teman at least bisa menyebutkan 3, karena itu sudah cukup untuk mendeskripsikan kelebihan maupun kekurangannya teman-teman. Nah, sebagai contoh, di sini aku menyebutkan bahwa aku adalah pribadi yang berani keluar dari zona nyaman demi meningkatkan kapabilitas diri. Saya pernah merantau seorang diri ke Jakarta untuk mengabdi sebagai analis COVID. Dari pengalaman ini, saya mendapatkan relasi dan pengalaman baru di bidang biologi molekuler. Jadi usahakan di sini teman-teman jangan cuma menyebutkan, tapi teman-teman juga bisa langsung memberikan example atau contoh dari sifat yang teman-teman merasa sebagai kekuatan kalian itu. Nah, yang kedua, untuk sebutkan kekurangan atau kelemahan yang Anda miliki. Saranku untuk mengisi bagian kekurangan ini, teman-teman pilihlah kekurangan yang justru bisa kalian gunakan sebagai strong point-nya kalian. Atau teman-teman juga bisa langsung menyebutkan solusi apa sih yang digunakan untuk mengatasi kelemahan kalian itu. Nah, aku beri contoh di sini. Aku sebutkan bahwa menyeimbangkan work-life balance adalah hal yang menantang bagi saya. Saya terlalu berfokus untuk memaksimalkan waktu dan tenaga demi mencapai tujuan studi dan pekerjaan. Namun, saya mulai belajar untuk membagi skala prioritas karir dan kehidupan pribadi. Jadi, seperti yang sudah saya sebutkan, teman-teman harus fokus, bukan hanya menyebutkan kekurangan, tapi teman-teman bisa menyebutkan bagaimana kalian semua untuk mengatasi kekurangan tersebut. Tanya, pernahkah Anda mendapatkan beasiswa sebelumnya? Jika pernah, sebutkan dari mana dan jenjang apa. Nah, itu teman-teman bisa sesuaikan dengan diri teman-teman semua, beasiswa yang teman-teman mungkin pernah peroleh sebelumnya. Yang kedua adalah berikan contoh pengalaman Anda dalam pekerjaan atau berorganisasi pendidikan. Lebih spesifik, ada pertanyaan tentang pengalaman yang membanggakan. Sini teman-teman bisa deskripsikan pengalaman apa sih yang paling membanggakan buat kalian, dan kalian juga bisa jelaskan kenapa pengalaman itu menjadi hal yang kalian ingat terus. Kemudian yang kedua adalah pengalaman yang kurang membanggakan. Nah, teman-teman juga bisa sebutkan apa sih pengalaman yang kurang membanggakan, kemudian kalian belajar apa sih dari pengalaman itu. Jadi bukan hanya kalian menyebutkan pengalaman yang kurang membanggakan, tapi bagaimana itu menjadi turning point-nya kalian. Ini adalah apa hal terakhir yang Anda ajarkan pada diri Anda sendiri. Ini teman-teman bisa menyebutkan secara pribadi kalian, kira-kira apa sih yang kalian ajarkan pada diri kalian sendiri. Kesalahan apa yang pernah Anda lakukan selama belajar atau bekerja. Dan di sini teman-teman bisa deskripsikan juga pengalaman secara spesifik. Ini saya coba bacakan lagi untuk contohku. Saat melakukan penelitian skripsi, saya melakukan kelalaian dalam hal kesterilan perangkat laboratorium yang digunakan. Hal ini menyebabkan kontaminasi di beberapa reagen penting. Dampak yang ditimbulkan yaitu kemunduran progres penelitian karena saya harus memesan kembali reagen tersebut dengan dana pribadi dan melakukan optimasi ulang. Dari pengalaman itu, saya belajar untuk lebih detail lagi dan memperhatikan hal-hal sekecil apapun, terutama ketika berhubungan dengan kegiatan penelitian. Jadi kembali lagi saya tekankan, kalian menyebutkan, kalian menjelaskan, tapi di akhir poinnya adalah kalian harus memberikan deskripsi atau rincian apa yang kalian pelajari dan bagaimana kalian mengatasi hal itu. Selanjutnya, apakah Anda pernah melakukan tugas di luar ruang lingkup tugas Anda yang seharusnya jelaskan? Nah, ini mungkin teman-teman bisa sesuaikan ketika mungkin pengalaman waktu kalian masih menjadi mahasiswa ataupun kalian ketika sudah bekerja. Nah, contoh yang aku sebutkan adalah pengalaman ketika aku sudah bekerja. Di situ aku jelaskan bahwa ketika menjadi relawan lab analis COVID di FKMK UGM, itu saya ditugaskan menjadi sampel swabber. Dimana sebenarnya itu kan sangat bertentangan dengan background saya yang merupakan lulusan biologi murni dan tidak punya STR untuk melakukan hal tersebut. Tapi di situ saya jelaskan bahwa supervisor saya memberikan kepercayaan untuk saya bisa melakukan tugas tersebut, teman-teman. Selain itu, saya juga sebutkan bahwa selain tugas utama saya untuk melakukan analisis di lab, terutama untuk sampel COVID, saya juga diberikan tugas untuk menjadi koordinator, terutama untuk pembuatan video pembelajaran pemeriksaan lab sampel analis COVID. Nah, di situ saya bertugas untuk mengkoordinir perekaman pemeriksaan di lab,
kemudian juga untuk merevisi video akhir untuk difinalisasi. Sekali lagi teman-teman juga bisa menyebutkan apa hal yang sudah kalian pelajari di situ. Di sini saya sebutkan, dari pengalaman itu saya belajar arti penting dari being open-minded, fleksibel, dan terbuka dalam menerima tantangan-tantangan dan tugas-tugas baru meskipun hal tersebut di luar kendali atau kemampuan dasar saya. Nah, selanjutnya teman-teman disuruh menyebutkan dan menjelaskan satu hal yang membedakan Anda dengan peserta lainnya. Nah, ini bisa saya bilang adalah salah satu pertanyaan yang paling sulit, karena kita harus mengetahui diri kita sendiri, apa sih kelebihan kita dan apa sih kira-kira yang membedakan kita dari teman-teman yang apply yang lain, karena kan pendaftar untuk LPDP ini sangat banyak ya. Nah, di sini saya berikan contoh. Saya menyebutkan bahwa saya adalah pribadi yang memiliki tingkat kegelisahan yang tinggi, yang tidak bisa tinggal diam ketika melihat ketimpangan terjadi, terutama ketimpangan yang menyangkut dan berdampak terhadap kesehatan dan kesejahteraan manusia dan lingkungan sekitar. Kegelisahan ini menjadikan saya tidak betah untuk tinggal diam dan membuat saya tergerak untuk melakukan berbagai hal guna membuat perubahan yang nyata. Kegelisahan inilah yang mendorong saya untuk mengajukan beasiswa LPDP agar impian saya untuk berkontribusi nyata dalam menangani penyakit kanker di Indonesia dapat diwujudkan. Jadi sekali lagi teman-teman bisa untuk menyisipkan nilai-nilai di mana kalian ingin berkontribusi untuk Indonesia. Karena memang itulah poin utama yang LPDP cari, yaitu worthy yang mau mengabdi untuk Indonesia. Jadi jangan lupa untuk selalu menyelipkan nilai-nilai cinta Indonesia dan ingin berkontribusi untuk Indonesia di setiap jawaban teman-teman semua. Kita lanjut ke bagian komitmen kembali ke Indonesia, rencana pasca studi dan rencana kontribusi di Indonesia. Jadi di sini adalah esai yang harus teman-teman buat. Untuk esai ini teman-teman ada aturannya, yaitu sekitar 1.500 hingga 2.000 kata. Jadi teman-teman bikin sedetail mungkin, seringkas mungkin, tapi seinformatif mungkin. Nah, di sini saranku adalah karena ini teman-teman mengisi langsung di online form, teman-teman sebelumnya bisa mengetik dulu di Word, kemudian kalian bisa finalisasi dan akhirnya nanti kalian bisa lakukan proofreading ke teman-teman kalian atau wordy lain yang pastinya sudah berpengalaman di situ. Tujuannya adalah untuk bisa melihat nih faktor-faktor mana yang bisa ditingkatkan, maupun mungkin ada faktor-faktor yang sebetulnya tidak perlu dimasukkan di esai tersebut. Selanjutnya adalah proposal penelitian. Nah, untuk proposal penelitian ini khusus untuk teman-teman semua yang mendaftar untuk doktor, jadi S3. Untuk teman-teman yang S2 tidak perlu mensubmit proposal penelitian ini. Nah, jadi itu beberapa berkas yang teman-teman harus submit untuk seleksi administrasi di LPDP ini. Pastikan teman-teman untuk memperhatikan detail, karena teman-teman untuk seleksi administrasi mungkin terdengar simple, teman-teman hanya harus mensubmit, mengisi form dan lain sebagainya, tapi teman-teman harus memperhatikan karena ketika ada salah satu saja file yang tidak sesuai dengan peraturan LPDP, maka kemungkinan untuk ditolak itu sangat besar. Jadi teman-teman di tahap awal ini harus pastikan sangat-sangat teliti, terutama pada bagian mengisi maupun mensubmit dokumen, dan pastikan harus sesuai format yang LPDP minta. Jadi jangan sampai teman-teman gagal di tahap pertama, karena tahap pertamanya adalah tahap yang sangat simple sebenarnya, tapi teman-teman harus teliti di sini. Oke, sekian untuk video yang kedua ini yang kita sudah bahas tentang seleksi administrasi, terutama berkas-berkasnya. Pastikan teman-teman semua untuk mempersiapkan yang terbaik untuk seleksi administrasi, terutama mungkin ada beberapa isian pertanyaan tadi yang harus teman-teman renungkan dan tidak bisa dibuat dalam waktu yang cepat seperti itu. Misalnya teman-teman butuh waktu sekitar beberapa minggu atau bahkan beberapa bulan untuk merefleksikan itu. Jadi siapkan yang terbaik yang keluar dari dirinya teman-teman, dan yang pasti korelasikan semuanya dengan kontribusi teman-teman untuk ke Indonesia ke depannya, sesuai dengan major atau bidang teman-teman semua. So, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah nonton video ini. Jika teman-teman merasa video ini berguna, teman-teman bisa bantu share ke teman-teman semua, supaya juga bisa untuk membantu rekan-rekan kita yang ingin apply LPDP di tahun 2023 ini. So, terima kasih atas waktunya teman-teman, dan see you!